Selamat petang Mas Yasir, Mas Selamat Adi. petang, Mas Yasir. Seno. Ya, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau kita lihat kan menteri-menteri dan juga Gerindra sendiri sebenarnya sudah bantah soal isu matahari kembar ini. Tapi kemarin kita diperlihatkan dari caption ataupun foto yang diposting oleh Ketua Harian Gerindra Sufi Dasko yang memposting foto bersama dengan petinggi PKS. Kalau dikaitkan dengan isu matahari kembar, kemudian dengan usai PKS ini melontarkan kritik ke menteri-menteri yang disebut Jokowi ini masih bos, begitu, apa yang Anda baca? Ya, saya kira memang tidak mudah sebenarnya merangkai puzzle politik dari begitu banyak dinamika politik yang belakangan ini berkembang, termasuk juga soal pertemuan politik ya, pimpinan DPR yang sekaligus adalah orang penting di Gerindra, Prof. Dasko dengan sejumlah elit PKS. Tapi saya membaca ada kemungkinan dua hal. Pertama, memang dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Pasti ada konteks politik yang selalu dikait-kaitkan. Publik mengaitkan pertemuan antar pimpinan elit itu sangat mungkin dikaitkan dengan statement dan pernyataan Mardhani Alisera beberapa waktu yang lalu terkait dengan kekhawatiran munculnya matahari kembar terkait dengan sejumlah menteri, wakil menteri yang berdatangan ke Solo. Tentu statement Mardhani Alisera itu kan dalam banyak hal sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, dan bahkan dalam banyak hal Mardhani Alisera itu kan diserang oleh partai-partai politik lain pendukung Pak Prabowo karena dianggap mempolitisir dan menganggap itu adalah sebagai sebuah statement yang dinilai bisa memecah belah antar pimpinan. Nah, itu yang pertama, Mas. Itu nggak bisa dibantah. Tapi yang kedua memang belakangan ini kan santer bahwa memasuki 6 bulan, persis tanggal 20 nanti, April 2025, Prabowo Subianto sudah genap 6 bulan menjadi presiden di Republik Indonesia. Disitulah muncul soal kemungkinan partai-partai yang selama ini mendukung Prabowo secara informal seperti PKS dan termasuk PDIP, itu sangat mungkin akan diajak serta menjadi bagian dalam koalisi pemerintah. Memang secara eksplisit tidak ada kader PKS yang jadi Menteri Prabowo, kita juga tidak melihat misalnya ada kader PDIP yang menjadi bagian dari Prabowo, tapi secara prinsip misalnya baik PKS ataupun PDIP itu kan sudah memberikan dukungan politik secara total terhadap segala hal yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Wajar kalau kemudian di tengah isu reshuffle banyak sekali spekulasi soal kemungkinan secara eksplisit misalnya PKS dan PDIP akan diajak menjadi bagian koalisi pemerintahan di dalamnya, di mana ada kader PKS, mungkin juga ada kader PDIP yang diminta untuk memperkuat barisan koalisi merah putih. Saya kira dua hal itu yang paling mungkin bisa kita nalar terkait dengan bagaimana rumitnya puzzle politik yang belakangan ini muncul, silih berganti, sangat dinamis dan tentu ini tidak bisa hanya dinalar oleh orang biasa, Mas. Baik. Yang tahu